Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hartika Di Utami. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai diagnostik kesulitan belajar bahasa. Jadi, diagnostik kesulitan belajar bahasa adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah dalam pembelajaran bahasa, serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar bahasa yang dialami siswa, dan menetapkan kemungkinan-kemungkinan bantuan yang akan diberikan sehingga siswa yang bersangkutan terlepas dari masalah-masalah tersebut. Contohnya, kesulitan dalam mengenal huruf, membaca, menulis, ataupun berkomunikasi. Selanjutnya, pemerolehan bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerolehan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memperoleh. Menurut Chair, tahun 2009, pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Selanjutnya, pembelajaran bahasa. Menurut Krasen, tahun 1981, pembelajaran bahasa adalah proses penguasaan bahasa baik pada bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Proses penguasaan bahasa sendiri meliputi penguasaan secara alamiah maupun secara formal. Selanjutnya, teori pemerolehan bahasa. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Yang kedua, teori nativisme Chomsky. Teori ini merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Yang ketiga, teori kognitivisme. Munculnya teori ini dipelopori oleh Jean Piaget tahun 1954 yang mengatakan bahwa bahasa itu salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Yang keempat, teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kesulitan berbahasa. Yang pertama, faktor kesehatan. Apabila pada usia 2 tahun pertama, anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Yang kedua, inteligensi. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai inteligensi normal, dan ini sudah terbiasa terjadi dengan anak pada umumnya. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar. Yang keempat, jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak, tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dengan wanita. Namun, mulai usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari anak pria. Yang kelima, hubungan keluarga. Proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih, dan memberikan contoh berbahasa pada anak. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak akan memfasilitasi perkembangan bahasa anak, sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan atau kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Yang keenam, kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil dan di kelompok sosial yang lain. Karena biasanya orang kota jarang memperhatikan anaknya, padahal anak butuh kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Yang ketujuh, kondisi fisik.
Seseorang yang cacat akan terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna, akan mengganggu perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangannya dalam berbahasa. Yang kedelapan, tidak adanya interaksi antara orang tua dan anak. Biasanya orang tua menjadi sosok yang dipercaya oleh anak-anak untuk belajar maupun untuk berbicara. Jika orang tua saja tidak pernah berinteraksi atau berkomunikasi, maka dari mana anak akan mulai berbahasa? Selanjutnya, solusi untuk mengatasi permasalahan berbahasa. Yang pertama, ajak berbicara. Karena biasanya ibu dan ayah menjadi panutan ketika mereka berbicara. Usahakan setiap berbicara dengan mereka, gunakan bahasa yang baik dan tentu saja benar. Selain itu, gunakan pengucapan yang jelas agar mereka bisa memahami dan mengerti pembicaraan apa yang sudah dilakukan. Yang kedua, bernyanyi. Anak-anak lebih senang jika mereka mendengar musik meskipun mereka belum bisa berbicara. Untuk itu, bernyanyi bisa jadi cara yang mudah untuk dilakukan dan juga disenangi oleh anak-anak. Yang ketiga, ulang kata yang anak pelajari. Mengulang kata bisa menjadi alternatif mengatasi gangguan bahasa pada anak. Misalnya, anak baru saja bisa mengatakan makan atau minum, maka ulangi sekali lagi bahasa yang mereka ucapkan untuk memastikan mengenai usaha mereka. Yang keempat, permainan. Hal yang paling disukai anak-anak adalah bermain. Bagaimanapun, jiwa mereka adalah bermain. Dengan mengajak mereka melakukan permainan yang mengasah kata atau benda, seperti halnya tebak benda, di mana tunjuk benda atau gambar benda, dan minta anak untuk menyebutkan nama benda tersebut. Yang kelima, hindari tunjuk benda. Seringkali, seorang anak yang bermasalah atau mengalami gangguan perkembangan hanya mengandalkan tunjuk untuk bisa mendapatkan barang atau keinginan mereka. Yang keenam, berteriak dengan A, I, U, E, O. Latihan vokal A, I, U, E, O mungkin terasa sederhana, namun hal ini nyatanya bisa mengurangi gangguan perkembangan bahasa pada anak. Yang ketujuh, terapi. Jika memang masalah perkembangan bahasa anak sudah diketahui, maka tidak ada hal yang bisa dipertahankan selain memberikan terapi yang tepat untuk anak. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.